Untuk membahas lebih lanjut, kita terhubung dengan pengamat senior Masyarakat Transportasi Indonesia, Andika Kusuma, dan juga ada Direktur Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Amirullah. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Kita masih juga menunggu sambungan dari KNKT untuk bisa bergabung berdialog bersama kita. Saya ke Pak Amirullah terlebih dahulu. Pak Amirullah, ini awal tahun dibuka dengan kecelakaan yang menewaskan 4 orang pelajar. Apa yang perlu dievaluasi dari sistem transportasi kita? Terima kasih. Pertama-tama tentu saja kami turut prihatin atas kejadian kecelakaan yang terjadi, khususnya yang melibatkan angkutan umum. Tadi sudah disampaikan bahwa yang baru saja terjadi semalam adalah bus pariwisata dengan 4 orang meninggal dunia. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa memang bus tersebut tidak memiliki izin dan tidak lulus ujinya sudah habis dari mulai tahun 2023. Nah, ini tentu saja kami memang berharap kita semua ya, ini adalah cermin bahwa memang kendaraan tersebut tidak layak jalan dan memang tidak memenuhi syarat untuk beroperasi bagi angkutan pariwisata. Ini tentu saja menjadi perhatian kita bersama. Kenapa banyak kejadian? Dan kami di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selama periode Nataru terus melakukan upaya-upaya untuk melakukan ramcek, inspeksi mengenai kesiapan angkutan Nataru, baik angkutan dalam trayek maupun angkutan pariwisata. Itu kami lakukan dari mulai tanggal 6 November sampai tanggal 20 Desember. Dan itu alhamdulillah sudah cukup baik, dan memang di kejadian-kejadian yang semalam baru saja terjadi, yang terjadi adalah ada bus pariwisata yang memang tidak memiliki izin dan tidak memiliki bukti lulus uji yang sah. Itu mungkin akan disampaikan. Baik, Pak Amirullah, tapi kan kalau misalnya kita lihat bahwa ternyata tidak hanya bus ini saja yang ternyata sudah tidak layak jalan karena akhirnya sudah habis seperti itu, tapi juga bus-bus lain yang digunakan oleh rombongan siswa ini juga sudah tidak layak jalan karena surat-suratnya sudah habis seperti itu masa berlakunya. Lantas sebenarnya siapa yang mengawasi bahwa surat-surat dan kelayakan bus ini masih bisa dilakukan? Apakah memang ada selalu razia yang dilakukan atau cek berkala sehingga hal ini tidak terulang kembali ke depannya? Seperti saya sampaikan tadi, memang kami rutin bersama rekan kepolisian, jasa harja juga melakukan pemeriksaan di terminal dan di lokasi-lokasi wisata, khususnya pada saat Nataru kemarin. Dan memang kami berharap nih ke masyarakat, ke para perusahaan juga, ke masyarakat, agar lebih dalam memilih angkutan pariwisata harus lebih teliti lagi. Jadi memang kami melalui aplikasi Mitra Darat sudah ada aplikasi Mitra Darat yang kita bisa langsung melihat kendaraan itu punya izin dan kendaraan itu masih lulus uji atau tidak gitu. Nah, ini yang kami harapkan juga masyarakat agar lebih peduli lagi dalam pada saat memilih perusahaan-perusahaan angkutan pariwisata yang memang sudah mempunyai kualifikasi baik. Nah, ini harapan kami. Dan dari sisi perusahaan, ya kami berharap kesadaran untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor. Karena memang pengujian sekarang sudah gratis, sudah tidak dipungut biaya. Jadi tinggal datang ke pengujian, diuji kendaraan, dan selanjutnya tetap dilakukan perawatan kendaraan dengan baik. Kami harap memang dari pihak perusahaan pun harus ada upaya-upaya untuk melakukan perawatan dengan baik. Di samping itu juga beberapa kasus terjadi karena faktor pengemudi kelelahan. Nah, kami juga berharap perusahaan yang mengoperasikan kendaraan lebih dari 8 jam agar juga menyertakan supir cadangan. Ini mungkin juga ada kejadian di Tol Cipularang di mana bus pariwisata juga menabrak truk karena memang supirnya sudah cukup lelah dan hanya dia sendiri yang bawa kendaraan. Nah, ini mungkin perlu ada upaya-upaya, dan dari kami apabila menemukan kendaraan tersebut pasti akan langsung tindak di lapangan. Baik, saya ke Pak Andika. Pak Andika, menurut Anda apakah sudah cukup tindakan dari Kemenhub ini untuk memastikan bahwa bus-bus di Indonesia ini layak untuk berjalan, atau mungkin ada yang perlu ditambahkan supaya hal seperti ini tidak terulang? Pak Andika, masih bisa mendengar suara kami?
Baik, pemirsa, kami akan perbaiki sambungan kami dengan Pak Andika dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Tapi sebelumnya saya akan kembali lagi ke Pak Amirullah. Pak Amirullah, kalau kita lihat dalam kasus seperti ini kan kebanyakan yang menjadi tersangka adalah sopir, di mana mungkin memang tadi pihak pengelola bus tidak menyertakan atau mematuhi aturan seperti tidak menyertakan sopir cadangan dan juga tidak melakukan pengecekan bus. Nah, ini seperti apa sebenarnya proses hukum kalau dari kecelakaan-kecelakaan seperti ini? Apakah memang agak sulit untuk menetapkan dari pengelola bus supaya menjadi tersangka? Saya pikir nanti rekan-rekan KNKT dan rekan-rekan kepolisian pasti akan melakukan melakukan penelitian terhadap kejadian kecelakaan tersebut. Dan kalau kita berkaca kejadian yang terjadi di Guci yang tadi juga disiarkan di berita satu ini, bahwa pada saat kejadian tersebut pengusaha bus bisa dikenakan sanksi akibat kelalaiannya dalam mengoperasikan kendaraan. Dan saya pikir memang tanggung jawab itu tidak hanya ada di pengemudi, tapi juga ada di pengusaha. Dan ini kan seperti tadi disampaikan bahwa dia tidak memiliki izin, tidak melakukan uji kendaraan atau KIR. Nah, itu kan juga akibat kelalaian dari pengusaha tersebut. Dan saya yakin teman-teman kepolisian dan teman-teman di KNKP nanti sebagai yang memang bertugas untuk melakukan investigasi terhadap kecelakaan ini juga akan mungkin lebih bisa memberikan rekomendasi terhadap kecelakaan tersebut. Gitu. Baik, saya kembali ke Pak Andika. Pak Andika, kalau misalnya melihat tindakan dari Kemenhub ini sudah cukupkah untuk meminimalisir kecelakaan yang terjadi di negara kita? Pak Andika, bisa mendengar suara kami? Pak Andika, boleh dibuka dulu terlebih dahulu audionya, baru bisa silahkan dilanjutkan untuk menjawab, Pak Andika. Baik, pemirsa, kami akan mencoba menghubungi kembali Pak Andika yang saat ini masih kami coba perbaiki sambungannya. Dan sudah terhubung juga bersama kita Pak Ahmad Wildan, Senior Investigator KNKT. Selamat sore Pak Wildan. Selamat sore. Baik, Pak Wildan, Anda melihatnya sejauh ini seperti apa kecelakaan-kecelakaan yang terjadi belakangan ini di Indonesia? Apalagi untuk yang terbaru ini memakan korban jiwa ada 4. Kalau dari supir sih menyatakan bahwa ternyata remnya tidak berfungsi seperti itu. Ada yang tidak bisa, sehingga tidak bisa dikendalikan oleh sopir. Tapi kalau dari pihak kepolisian tadi ternyata penyelidikannya bahwa ternyata bahkan bus ini sudah tidak layak jalan. Lantas kalau seperti ini, bagaimana penyelesaian masalahnya? Jadi begini, pada beberapa kasus, sebagian besar kecelakaan peristiwa remblong itu kan terjadi di jalan menurun. Dan kegagalan pengerem atau remblong yang sering orang kali menyebutnya sebenarnya adalah output daripada ketika seorang pengemudi melalui jalan menurun yang bersangkutan menggunakan tuas atau persneling gigi yang tinggi. Kemudian mereka dipaksa untuk melakukan pengereman secara maksimal, panjang dan berulang. Ini yang akan berujung pada terjadinya remblong tadi. Remblong sendiri ada 3 macam sebenarnya bentuknya, seperti brake feeding atau kampasnya yang mengalami overheat, kemudian angin tekor, kemudian ada lagi namanya vapor lock, di mana minyak remnya yang overheat. Kurang lebih seperti itu. Jadi kami perhatikan, kami cermati dari data yang ada, itu sebagian besar kecelakaan itu terjadi di jalan menurun dan peristiwanya akan diawali dengan penggunaan gigi tinggi di jalan menurun yang memaksa pengemudi melakukan pengereman secara berulang. Baik Pak Wildan, kalau misalnya kita akan dengarkan juga keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan bahwa ternyata bahkan rem ini sudah tidak bekerja sekitar 2-3 km sebelum titik kecelakaan. Nah, jika ternyata rem tidak bekerja, apa yang seharusnya dilakukan oleh sopir supaya tidak terjadi kecelakaan? Kalau ini kendaraannya habis yang terlibat kecelakaan kan sebenarnya sistem remnya kurang lebih, kalau data yang tidak keliru ya, ini adalah menggunakan full air brake.
kalau peristiwa remblongnya adalah terjadi karena angin tekor, sebenarnya pengemudi masih bisa menggunakan emergency brake atau rem parkirnya untuk di mana kondisi bis itu bisa sudah dilengkapi dengan namanya spring brake chamber, sehingga dia bisa melakukan pengereman secara manual. Namun demikian, pada peristiwa brake feeding, hal ini nggak akan mungkin terjadi. Tidak ada satu teknologi otomotif apapun yang akan bisa mencegah terjadinya kecelakaan. Satu hal yang bisa dilakukan oleh pengemudi adalah seperti yang dulu dilakukan oleh pengemudi Sugeng Rahayu pada saat dia melakukan kendaraannya remblong. Semua penumpangnya disuruh ke belakang, kemudian dia berhadapan sendiri, dia tabrakan kemana, ke tebing atau ke dinding dan sebagainya, yang kira-kira untuk meminimalisir korban. Karena pada peristiwa yang terkait dengan brake feeding itu nggak ada lagi yang bisa dilakukan oleh seorang pengemudi kecuali dia menghentikan kendaraan itu dengan paksa, dengan menabrakkan atau menyerempetkan ke dinding, tebing dan sebagainya. Kalau yang di Wonosobo, yang di Kertek Wonosobo, pengemudi Sugeng Rahayu mengambil inisiatif, semua penumpangnya diminta ke belakang, kemudian dia berhadapan sendiri dengan mautnya. Baik, saya ke Pak Amirullah. Pak Amirullah, tadi kan sudah disampaikan bahwa ternyata ada cara yang mungkin bisa dilakukan untuk meminimalisir korban. Apakah seperti ini, cara-cara ini sudah disosialisasikan Pak kepada pengelola bus dan juga sopir-sopir? Kami di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebenarnya tidak intinya untuk melakukan sosialisasi ya. Bagaimana caranya persiapan sebelum mengemudikan kendaraan misalnya. Dan bagaimana upaya-upaya lain misalkan di jalan menurun, apa yang harus dilakukan oleh pengemudi. Kami sudah ada materi sosialisasi yang kami sampaikan kepada para pengemudi dan masyarakat. Kami juga sudah melakukan diklat pengemudi kepada para pengemudi anggota, dan ini akan kami teruskan nanti tahun 2025. Tapi memang yang terjadi di Malang ini adalah secara nyata bus tersebut sudah dari tahun 2023 tidak pernah lagi diuji, tidak lagi dikirim. Ini kan membuktikan bahwa perusahaan ini abai terhadap faktor keselamatan. Nah ini juga mungkin menjadi catatan gitu bagi kita semua bahwa tidak melakukan pengujian, dan kita juga terkait dengan perawatan kita juga agak sanksi apakah dilakukan maksimal oleh perusahaan. Nah ini mungkin perlu menjadi perhatian dari para perusahaan angkutan umum, dan tadi saya sampaikan pengujian saat ini sudah tidak biaya lagi. Jadi silakan kita melakukan pengujian setiap 6 bulan sekali, dan itu untuk kebaikan kita bersama. Ini tindak lanjut. Baik, saya ke Pak Andika. Pak Andika, cukupkah yang dilakukan oleh Kemenhub ini untuk memperbaiki sistem transportasi kita dan juga untuk meminimalisir kecelakaan di transportasi kita, Pak? Ya, terima kasih Pak Wilson. Selamat sore Pak Amir, Pak Wildan. Apa kabar? Dalam banget ketemu nih. Dan Pak Wildan, biasanya kalau ada kecelakaan kami sering berkoordinasi nih sama Pak Wildan dengan tim TARC. Baik, gini Pak, saya melihat bahwa tadi disinggung oleh Pak Amir bahwa ada proses assessment terhadap bis pariwisata, dan ya kita boleh sangat berduka kembali atas kejadian ini karena sudah sangat sering kecelakaan yang menonjol ini melibatkan para siswa ya, generasi muda kita. Nah, ini yang perlu kita minimalisir. Jadi, sepemahaman saya di perhubungan itu ada proses registrasinya kalau namanya Spion 6. Nah, itu adalah proses untuk dimana yang tadi disebutkan di mana para bus pariwisata atau yang non trayek ini menregister kondisi busnya lalu diakses. Nah, ada baiknya hasil dari Spion 6 ini rating itu diberikan ke publik, Pak, Bapak-bapak. Karena sejauh ini kita kalau ditanya tadi bus mana yang bagus, bus mana yang memerhatikan keselamatan, masyarakat boleh dibilang agak kesulitan mencari informasi itu. Sehingga ada baiknya setelah di rating oleh tim di perhubungan itu di open ke publik. Jadi masyarakat memilih, perusahaan A, B, C, D ini ratingnya 5 misalkan, artinya 5 star bus, itu bisa di
sewa, atau yang lainnya 3 atau 4, atau ada yang bahkan ini tidak masuk rating, dan itu diupdate setiap per bulan sesuai dengan usia dari siklus assessment yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi masyarakat bisa memilih berdasarkan itu tingkat keselamatan dan semuanya, dia merasa terjamin ketika ya tentunya begitu dia ada rating ya, itu akan merubah bisnis model gitu ya. Itu yang pertama, bisnis model dalam pengusahaan bus. Contoh yang kedua, saya juga akan melihat bahwa sejauh ini kita boleh bertanya kembali lah, kira-kira siapa sih yang menjadi supir bus pariwisata atau supir bus itu mereka yang boleh dibilang berasal dari supir pengalaman pribadi, maksudnya berdasarkan pribadi naik, yang mulainya tadi banyak jadi kernet, terus naik kelas dan seterusnya. Nah, artinya apa? Di situ ada lack of comprehension terhadap kapasitas sebagai pengemudi. Ini harus diingat bahwa bus pariwisata, termasuk pengemudi truk itu mereka adalah pengemudi profesional. Ya, mereka dibayar dengan rate tertentu yang harus bertanggung jawab terhadap bawa barang apa yang dibawa, entah itu penumpang ataupun itu barang. Artinya harus ada sistem atau kompetensi minimal yang diperlukan oleh seorang pengemudi profesional. Nah, inilah menurut saya ini tanggung jawab kita semua untuk bagaimana mendidik, meningkatkan kompetensi para pengemudi kita, dan saya kira itu ada kurikulum atau kebetulan saya di perguruan tinggi itu ada silabus apa materi yang harus diajarkan dan dikuasai oleh pengemudi. Ini terlihat bahwa jenis kecelakaan entah itu remblong atau tidak bisa mengendalikan dan seterusnya, itu terlihat bahwa dengan teknologi kendaraan yang terus meningkat, mereka tidak bisa cope dengan itu karena ya memang tidak punya kompetensi gitu ya Pak. Jadi Pak, saya kira itu dua hal yang perlu di-highlight, semoga bisa membawa kebaikan lah untuk peningkatan keselamatan bus. Mungkin bus pariwisata itu tanggapan saya Pak Wilson. Baik Pak Amirullah, itu tadi masukan dari MTI, tapi kalau sudah diberikan masukan, tapi juga kan masyarakat dalam menggunakan jasa angkutan ini kan kita juga tidak tahu apakah bus ini layak atau tidak. Adakah mungkin informasi yang bisa diterima masyarakat sebelum memilih bus yang akan ditumpangi seperti itu? Apakah bus ini layak jalan? Adakah juga ke depannya rencana untuk keterbukaan informasi mengenai hal itu, Pak Amirullah? Baik, Pak Wilson, terima kasih. Jadi sebenarnya kami sudah launching aplikasi Mitra Darat. Ini sudah cukup banyak sebenarnya penggunanya. Namanya Mitra Darat yang bisa di-download dari App Store maupun Play Store ya. Di situ bisa masyarakat selain ada kegiatan-kegiatan lain mengenai pelayanan angkutan umum, juga ada cek kelaikan kendaraan. Jadi masyarakat tinggal mengetik nomor kendaraan, maka akan keluar nanti nama perusahaan, dia punya izin atau tidak. Nah itu, jadi ini sebenarnya sudah dari tahun 2023 kami sudah melaunching aplikasi Mitra Darat. Nanti mohon ke masyarakat sebelum memilih bus atau perusahaan pariwisata, pastikan minta data nomor kendaraan. Dan nanti tinggal diketik nomor kendaraan, maka akan keluar informasi mengenai kendaraan tersebut. Nah, terkait dengan kendaraan yang di Malang ini, dapat kami informasikan di aplikasi Mitra Darat, kendaraan DK 7942 GB ini izinnya sudah habis dari tahun 2020 dan kirnya sudah habis dari tahun 2023. Ini yang perlu kami sampaikan. Jadi Pak Wilson, masyarakat bisa langsung mendownload aplikasi tersebut untuk mencari informasi mengenai angkutan umum. Bahkan tidak hanya angkutan pariwisata, angkutan antar kota dalam provinsi pun bisa menggunakan aplikasi tersebut. Jadi ini bisa menjadi rujukan bagi masyarakat saat menggunakan angkutan umum, khususnya angkutan pariwisata dan angkutan antar kota, antar provinsi. Mungkin itu Pak. Baik, artinya aplikasi ini dipastikan update ya Pak untuk kedepannya? Baik, artinya aplikasi ini dipastikan update ya Pak untuk kedepannya?
update. Dan ini bisa digunakan dan sudah sering kami sosialisasikan ke masyarakat untuk bisa digunakan secara maksimal. Baik. Ini kan biasanya kalau bus yang mungkin beroperasi reguler secara penumpang bayaran per penumpang seperti itu, ini mungkin bisa dilihat. Tapi bagaimana dengan pemilik bus yang charteran biasanya Pak Amirullah? Apakah ini juga ada di aplikasi tersebut? Kalau dia ada izin dan dia ada uji pasti ada. Jadi kalau nanti setelah dicari ternyata dia tidak ada, maka dinyatakan tidak punya izin dan tidak ada uji. Nah itu Pak Wisam. Jadi yang terdaftar itulah yang kami umumkan. Kalau tidak ada berarti dia tidak memenuhi persyaratan. Dan itu tadi saya sampaikan ya memang berharap di kecelakaan ini bisa menjadi pembelajaran bahwa pengusaha pun harus punya tanggung jawab. Nah ini pengusaha pun harus punya tanggung jawab. Dia tidak hanya pengemudi karena terkait dengan perizinan dan kelaikan kendaraan itu adalah tanggung jawab dari pengusaha sebagai pemilik perusahaan dan pemilik kendaraan. Nah ini mungkin bisa menjadi perhatian bagi para pengusaha untuk selalu memastikan kendaraannya diuji, kendaraannya dirawat dengan baik, dan tadi apabila memang perjalanan jarak jauh dia harus menyertakan pengemudi cadangan dalam kendaraan tersebut. Karena sudah ada ketentuan di peraturan bahwa pengemudi itu maksimal 8 jam sehari. Seperti itu. Baik, saya ke Pak Wildan. Pak Wildan, jika ternyata upaya sudah dilakukan oleh Kemenhub, meskipun saat ini kita lihat hasilnya belum maksimal karena kecelakaan masih terjadi, tapi perlukah juga ada upaya tambahan untuk menambah-nambah rambu mungkin di titik-titik yang mungkin jalanan licin atau rawan kecelakaan, sehingga para sopir, entah itu pengendara mobil pribadi ataupun bus, ini bisa lebih waspada ke depannya? Iya, memang jalanan kita ini banyak diwarnai dengan adanya turunan yang panjang, ya, dengan slope lebih dari di atas 6%, kemudian panjangnya sampai berkilo-kilo. Nah, harapan kami Kementerian Perhubungan bisa memasang papan peringatan di jalan berwarna kuning, bertuliskan hitam yang besar, yang tulisannya adalah di depan turunan panjang, gunakan gigi rendah sekarang. Jadi di semua tempat jalan yang menurun jangan sekali-kali menulis batas kecepatan, karena kecepatan di jalan menurun itu diatur oleh mesin, bukan oleh pengemudi. Perintah yang harus diberikan kepada pengemudi adalah gunakan gigi rendah. Jadi di sini kami melihat beberapa jalan menurun seperti di Cipularang juga kami masih melihat adanya batas kecepatan, dash rem sekarang dan sebagainya. Itu justru menyesatkan. Akan lebih baik jika tulisannya adalah depan turunan panjang atau turunan berbahaya, gunakan gigi rendah sekarang, dan itu dipasang kurang lebih 50 atau 100 meter sebelum mulai titik menurun. Dengan demikian maka pengemudi akan menggunakan gigi rendah, mengaktifkan engine brake, mengaktifkan exhaust brake, sehingga penggunaan sistem rem menggunakan sistem pedal akan diminimalisir. Ini akan jelas akan mengurangi angka kecelakaan pada peristiwa remblong di jalan menurun. Baik, kita harapkan tadi sudah banyak sekali masukan untuk ke Kementerian Perhubungan. Kita harapkan Pak Amirullah ini bisa segera dilakukan sehingga tadi bisa meminimalisir kecelakaan khususnya di transportasi darat di Indonesia. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak, pengamat senior masyarakat transportasi Indonesia Andika Kusuma, dan juga senior investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi Ahmad Wildan, dan juga Direktur Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pak Amirullah telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih.